Akibat pandemi COVID-19, proses belajar mengajar yang dilakukan dari rumah sudah berbulan-bulan, sehingga membuat kejenuhan bagi siswa. Lebih setengah tahun para pelajar harus belajar dari rumah. Pandemi COVID-19 membuat aktivitas sekolah ditiadakan untuk sementara demi mencegah penularan virus. Tidak sedikit peserta didik mengalami kejenuhan harus berbulan-bulan belajar dari rumah. Kondisi demikian salah satunya dirasakan Nur Elsia Ningsih, siswi kelas 10 SMA N1 Pondidaha. Ia dan kawan-kawannya sedih. Sejak memulai pendidikan di bangku SMA, dirinya belum pernah belajar bersama gurunya di sekolah. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe, Suryadi, menjelaskan keharusan siswa belajar dari rumah adalah demi keselamatan mereka, sebab hal itu menjadi faktor utama ditempuh pemerintah. Tidak berhenti di situ, sejumlah orang tua siswa melapor terkait kejenuhan anak-anak mereka belajar dari rumah. Menurutnya, pihak sekolah bisa saja melangsungkan belajar mengajar tatap muka dengan memenuhi sejumlah syarat dan harus mendapatkan persetujuan orang tua siswa, termasuk menjamin sarana prasarana proses pembelajaran sesuai dengan protokol kesehatan, melakukan koordinasi dengan tim gugus COVID di kabupaten dan kecamatan, lalu mengusulkan ke Dikbud. Bahkan, belajar tatap muka tidak selancar biasanya sebelum ada pandemi. Aktivitas sekolah akan dibuka untuk 14 hari dan kembali meninjau dari segi jumlah kasus sepanjang waktu tersebut. Jika tidak menunjukkan penambahan kasus, proses belajar mengajar dilanjutkan 14 hari lagi. Proses pembelajaran akan ditangguhkan apabila terdapat masyarakat di wilayah setempat terpapar COVID-19. Terima kasih. Satu hal yang saya harus sampaikan bahwa keselamatan rakyat, keselamatan peserta didik kita itu yang paling utama. Nah, memang fenomena di akhir-akhir ini itu pelaksanaan belajar dari rumah atau yang sering disebut dengan PJJ yang juga sama yang sering disampaikan dengan sistem daring, ya belajar daring, itu memang kita harus akui bahwa fenomena hari ini itu semakin menurun, semangat anak-anak itu semakin menurun. Ini disebabkan dengan berbagai macam kendala-kendala itu. Pertama, kejenuhan. Mereka sudah jenuh dengan belajar sistem daring ini. Kemudian sekolah, dalam hal ini satuan pendidikan itu baik dari PAUD, SD maupun SMP, ini berbagai formulasi sudah dilakukan, tetapi masih saja terjadi kendala-kendala yang paling substansial, utamanya dari sisi paket, kemudian dari sisi peralatan, saya kira itu. Nah, salah satu formulasi yang kami anggap itu dilakukan oleh teman-teman di satuan pendidikan yaitu dengan luring, yaitu dengan menggerakkan guru dengan sistem guru kunjung. Tetapi lagi-lagi juga ada hambatannya. Nah, sehingga ada beberapa masukan dari teman-teman pengelola satuan pendidikan itu untuk mengikuti seperti apa yang kami anjurkan, yang kami tertuang di dalam surat edaran kami, bahwa sekolah bisa melakukan pembelajaran klasikal atau tatap muka jika telah memenuhi syarat seperti ada persetujuan orang tua, kemudian menjamin bahwa peralatan atau sarana prokes dalam rangka penanganan COVID itu harus ada. Kemudian koordinasi dengan tim gugus, apakah gugus kabupaten, kemudian gugus kecamatan, kemudian mengusulkan ke dinas PK. Setelah itu kami bisa turun untuk melakukan visitasi sekolah ini layak untuk melakukan klasikal atau belum. Jadi ada pembelajaran 14 hari pertama dan pembelajaran seterusnya. Jika pada kecamatan itu misalnya ada data atau ada masyarakat yang terpapar, maka kita hentikan lagi. Tetapi kalau tidak ada, maka kita akan lakukan. Tapi formulasinya juga tergantung dari sekolah. Ada yang sistem shifting, kemudian belajarnya mungkin tidak 1 minggu full, kemudian jam belajarnya juga itu akan dikondisikan.
Itulah salah satu upaya-upaya dalam rangka untuk mengurangi tingkat kejenuhan anak-anak. Demikian Ulul Azmi, kontributor Lulupedia melaporkan dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Terima kasih sudah menonton video ini. Simak video berita lainnya di www.lulupedia.tv.